Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Karena aku memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Coba Anda rasakan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan mengatakan pada setiap kita pribadi lepas pribadi, aku tidak menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Kamu adalah sahabatku. Coba bayangkan Yesus yang berbicara kepada Anda secara pribadi, kamu adalah sahabatku. Boleh pejamkan mata sejenak. Bayangkan bahwa Yesus ada di dekat Anda atau di depan Anda. Yesus katakan, kamu adalah sahabatku. Amin. Terima kasih Tuhan. Jadi luar biasa ya. Mungkin teks kitab suci ini, Injil Yohanes ini sering kita dengar atau sering kita baca. Tetapi coba Anda bayangkan, bukan kita yang memilih, tetapi Allah yang memilih. Dikatakan Tuhan tadi, Allah memilih dan menjadikan setiap kita sebagai sahabat-sahabatnya. Dan ini suatu anugerah yang luar biasa. Dan sebenarnya ini anugerah yang diberikan Tuhan melalui sakramen baptis yang Tuhan berikan pada kita. Nah, bagi orang Katolik yang namanya hidup doa ini gimana? Makanan sehari-hari enggak? Tiap hari kita dipanggil untuk berdoa ya. Jadi tiap hari kita dipanggil untuk berdoa. Nah, jadi ketika Santa Teresa Avila berbicara tentang doa batin, ya, jadi doa batin yang secara khusus dia ajarkan, ini merupakan pintu masuk untuk masuk dalam istana jiwa dan juga untuk membawa kita masuk dalam kesempurnaan. Jadi dalam hal ini doa, kita lihat di sini ya, tidak hanya merupakan latihan khusus dari praktek hidup rohani. Jadi dalam hal ini, kalau kita bicara tentang doa, sebenarnya doa ini mencakup segala-galanya ya. Bukan hanya kadang-kadang saya dengar, ojo doa toh, kamu juga harus berbuat baik, harus pelayanan, harus kemudian ya melakukan ini, melakukan itu. Ya. Tetapi ini satu pengertian kadang-kadang kalau ada ungkapan seperti ini soal jangan doa toh, ojo adorasi toh, kamu harus berbuat baik, harus melakukan karya amal, karya cinta kasih, pelayanan dan sebagainya. Ini satu pandangan yang terbatas ya, pandangan yang sempit. Seolah-olah orang memisahkan kehidupan doa dengan hal yang lain-lain. Tetapi seharusnya ketika kita berbicara tentang hidup doa, maka doa ini juga mencakup seluruh kehidupan kita sehari-hari. Baik, ya ibaratnya doa ini ya apa itu ya? Mendorong, ya menjadi pendorong, menjadi penyemangat kita untuk pelayanan, untuk berbuat baik, untuk bekerja, untuk menghayati hidup berkeluarga, untuk melakukan ya tugas dan pekerjaan sehari-hari. Apapun ya, penyangkalan diri, bacaan-bacaan rohani, karya-karya. Ketika orang sungguh-sungguh mulai hidup, menghayati hidup doa, maka ini juga doa yang otentik ini akan keluar, mengalir juga dalam hidup sehari-hari. Ya, jadi tidak bisa dipisah-pisah. Ya, kalau ada orang seringkali kadang-kadang saya dengar ya mengatakan ya seolah-olah doa toh, kamu harus berbuat baik. Betul.
Tapi artinya apa? Justru ya. Coba saya teringat ya. Apakah orang-orang yang ateis, orang-orang komunis juga berbuat baik? Juga berbuat baik kan? Melakukan tindakan kemanusiaan. Benar enggak ya? Yang tidak bertuhan. Ya, juga melakukan perbuatan-perbuatan sosial, karitatif, ya melakukan tindakan kemanusiaan. Nah, kalau artinya apa? Hanya perbuatan baik yang menjadi dasar, maka apa bedanya seorang Kristiani dengan orang-orang ateis? Benar nggak? Kan sama-sama berbuat baik kan? Sama-sama melakukan tindakan sosial, kemanusiaan, dan sebagainya kan? Tetapi dalam hal ini yang harusnya membedakan, justru di sini yang harus membedakan adalah apa? Kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan karya amal, karya kasih, bakti sosial, pelayanan, dan macam-macam hal lainnya. Juga bahkan dalam keseharian kita, pekerjaan, hubungan dengan sesama, dan sebagainya. Yang menjadi penggeraknya, yang menjadi motornya, yang menjadi sumbernya atau source-nya, yaitu siapa? Tuhan. Di mana itu kemudian kita, ya boleh katakan sumbernya adalah suatu relasi kehidupan bersama Tuhan dalam doa. Jadi dalam hal ini kemudian yang kedua yang ditekankan Santa Teresa Avila, jalan doa ini untuk semua jiwa yang merindukan Allah secara mendalam. Ya pada hari ini kan PD-nya dilayani dengan KTM ya. Jadi KTM ini kan kita ini kan termasuk ya berafiliasi dengan Ordo Karmel, jadi para Karmelit begitu ya. Tetapi kalau kita bicara doa ini bukan eksklusif miliknya Karmelit, tetapi ditekankan Santa Teresa Avila, ini untuk seluruh jiwa yang merindukan Allah. Ya, jadi untuk semua jiwa yang merindukan Allah diundang masuk dalam doa. Nah, kita lihat doa itu sebenarnya intinya apa? Kita lihat next berikut ya. Jadi kemudian kalau Santa Teresa Avila digelarkan oleh gereja sebagai Mater Spiritualium, Bunda Hidup Rohani, lalu pujangga gereja, doktor gereja. Artinya apa? Segala pengajaran rohani yang dia bawakan itu juga bisa diikuti seluruh gereja. Nah, sekarang kenapa kita butuh doa? Pada hari ini kita membahas tentang friendship with God, persahabatan dengan Allah. Doa ini bukan suatu yang rumit, suatu yang membebani. Tapi intinya apa? Dalam doa kita dipanggil bersahabat dengan Allah. Baik, di sini ada teman-teman orang muda ya, orang muda Katolik ini ya. Gimana kriteria seorang bisa jadi temanmu? Gimana kriteria orang sampai akhirnya kamu sebut teman? Kan kenalan tukar WA belum tentu jadi teman kan? Nah sekarang bisa jadi temanmu gimana? Oh ada yang pakai mic mau jawab? Langsung spontan aja. Ya anak muda kan biasanya spontan dijawabnya. Kriteria orang bisa jadi temanmu? Ya? Ada yang mau jawab? Bantu jawab lainnya. Kita juga yang masih muda ya, walaupun hampir ya di atas 40-an begini, kita juga masih berjiwa muda begitu ya. Oke. Apa orang kemudian bisa jadi kriteria menjadi sahabat atau menjadi teman? Dapat dipercaya. Oke, apa lagi? Hah? Setia. Lalu apa lagi? Hah? Sefrekuensi, jadi nyambung, connect gitu ya. Nah tapi sebelum sefrekuensi ini apa lagi? Apa yang harus kamu lakukan?